Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Ilman dengan NIM 230402010059 akan mempresentasikan ujian akhir semester yaitu tugas dari mata kuliah mengenai rangkuman paper algoritma naik Bayes untuk klasifikasi penyakit ginjal kronis. Nah, di sini saya mengambil dari jurnal analisis penerapan algoritma naik Bayes untuk klasifikasi penyakit ginjal kronis. Sebelumnya saya meminta maaf karena ada kesalahan saya dalam mensubmit sumber judul dari paper yang saya rangkum. Harusnya jurnalnya adalah jurnal yang ini. Saya mohon maaf atas kesalahan dalam submit sumber jurnalnya. Jadi saya untuk jurnalnya mengambil analisis penerapan algoritma NIPES untuk klasifikasi penyakit ginjal kronis yang ditulis oleh Dudi Irawan, Hardian Oktavianto, dan Muhammad Khairul Anam. Paper tersebut diterbitkan dalam JASIE, Jurnal Aplikasi Sistem Informatika dan Elektronika, Volume 1 Nomor 2 tahun 2019 pada halaman. Pada paper ini menjadi dasar pembahasan mengenai bagaimana algoritma NIPES dapat digunakan untuk membantu proses klasifikasi penyakit ginjal kronis. Sini saya akan coba mempresentasikannya. Nah, untuk objek penelitian, data ini digunakan berasal dari Chronic Kidney Disease atau CKD, dataset pada UC Machine Learning Repository. Dataset ini awalnya memiliki 400 record dengan 25 atribut termasuk atribut kelas. Objek penelitian sendiri adalah data pasien yang digunakan untuk mengklasifikasi apakah seorang pasien termasuk kelompok penyakit ginjal kronis atau bukan. Nah, setelah dilakukan proses pembersihan data, jumlah data yang digunakan berkurang menjadi 158 record. Dan dari 158 record terdapat 43 record kelas ginjal kronis, sedangkan 115 record kelas bukan ginjal kronis. Lalu untuk masalah penelitian, masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini bagaimana memanfaatkan machine learning untuk membantu proses klasifikasi penyakit ginjal kronis berdasarkan atribut-atribut pasien. Nah, klasifikasi secara manual terhadap data pasien tentunya dapat membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang. Karena itu, diperlukan pendekatan komposisional yang dapat membantu mengelompokkan data secara konsisten. Nah, dalam penelitian ini, peneliti memilih naive Bayes karena algoritma ini sederhana dan bekerja berdasarkan probabilitas dengan asumsi bahwa setiap atribut relatif independen terhadap atribut lainnya. Lalu untuk tujuan penelitiannya ada 3 di sini secara garis besar. Yang pertama, menerapkan algoritma naive Bayes untuk mengklasifikasikan data pasien ke dalam 2 kelas, yaitu ginjal kronis dan bukan ginjal kronis. Lalu yang kedua, mengukur performa algoritma melalui jumlah data yang berhasil diklasifikasikan dengan benar, akurat, precision, dan recall. Lalu mengetahui pengaruh variasi nilai K pada proses K-fold across validation terhadap hasil klasifikasi naive Bayes. Lalu untuk langkah selanjutnya, metode penelitian. Penelitian dilakukan melalui beberapa tahap utama. Yang pertama, studi literatur, yaitu mengumpulkan referensi dan kajian teori terkait algoritma naive Bayes dan penyakit ginjal kronis. Tahap kedua yaitu proses data. Pada tahap ini dilakukan pembersihan data record yang memiliki nilai tanda tanya atau missing value itu dihapus. Lalu proses tersebut menyebabkan dataset yang awalnya berjumlah 400 record berkurang menjadi 158 record. Tahap berikutnya adalah implementasi dan pengujian. Algoritma naive Bayes menggunakan perangkat lunak WEKA
dengan k-fold cross validation. K sama dengan 2 hingga 10. Terakhir dilakukan analisis hasil berdasarkan nilai akurasi, precision, dan recall pada setiap nilai K. Lalu metode penelitian implementasi. Pada tahap implementasi, algoritma naive Bayes dijalankan menggunakan perangkat lunak WK. Pengujian menggunakan k-fold cross validation dengan nilai K dari 2 sampai 10. Pada setiap percobaan, sebagian data digunakan sebagai data latih dan bagian lainnya sebagai data uji. Di sini evaluasi dilakukan menggunakan akurasi, precision, dan recall untuk melihat kemampuan model dalam melakukan klasifikasi. Dan ini adalah proses-proses dalam metode. Lalu untuk hasil penelitian, berdasarkan pengujian, algoritma Naive memberikan performa yang sangat tinggi pada dataset yang diproses. Pada nilai K sama dengan 2 dan K sama dengan 3 sebanyak 157 dari 158 data berhasil diklasifikasi dengan benar. Hasil tersebut menghasilkan akurasi sekitar 99% dengan nilai precision dan recall sebesar 0,994. Kemudian nilai K sampai K10 seluruh 158 data berhasil diklasifikasi dengan benar. Akurasi Dengan demikian akurasinya mencapai 100%, sedangkan nilai precision dan recall masing-masing adalah 1. Jadi, berdasarkan dataset dan skenario pengujian tersebut, Naive menunjukkan performa klasifikasi yang sangat tinggi. Dan hasil dan pembahasan penelitian. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti ini menyimpulkan bahwa algoritma Naive bekerja sangat baik pada dataset yang digunakan. Namun hasil yang sangat tinggi tersebut tetap perlu dilihat dengan mempertimbangkan kondisi dataset. Peneliti menyarankan agar pengujian selanjutnya menggunakan dataset yang lebih besar, memiliki atribut yang lebih berseragam, atau memiliki distribusi kelas yang tidak seimbang. Dengan begitu, kemampuan algoritma Naive Bayes dapat diuji lebih lanjut pada kondisi yang berbeda. Nah, untuk kesimpulannya, sebagai kesimpulannya, paper ini menunjukkan contoh penerapan algoritma machine learning yang relatif sederhana untuk membantu menyelesaikan masalah klasifikasi medis. Algoritma Naive Bayes digunakan untuk memproses data penyakit ginjal kronis setelah dilakukan proses pembersihan data. Namun, hasil tersebut tidak berarti Naive langsung dapat langsung digunakan sebagai alat diagnosis medis. Nah, hasil tersebut karena penelitian hanya menggunakan dataset tertentu dan jumlah data setelah proses praproses relatif terbatas. Jadi, Naive dapat dilihat sebagai alat bantu klasifikasi, tetapi masih diperlukan penelitian dan pengujian lebih lanjut sebelum dapat diterapkan pada kondisi medis yang sebenarnya. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila terdapat penjelasan yang kurang dan juga mungkin ada beberapa kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.